Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Kali ini saya kedatangan sebuah servisan, yaitu power supply TV LCD atau LED dari seorang user. Saya lupa namanya siapa, yang jelas ini dari Jakarta Selatan. Ini kasus dari si customer menginformasikan kalau TV-nya itu awalnya tersambar petir hingga akhirnya TV ini mengalami kerusakan, mati total. Untuk itu di sini saya coba untuk share ke teman-teman subscriber saya atau teman-teman YouTuber semua bagaimana cara memperbaiki sebuah power supply TV LED atau LCD dengan kerusakan mati total. Di sini pasti kita harus menganalisa dulu kerusakan apa yang ada di dalam power supply ini ya. Lalu untuk alat-alatnya apa saja yang harus dipersiapkan dalam memperbaiki power supply ini? Tentunya yang pertama adalah solder. Lalu di sini saya punya apa ini, kalau saya nyebutnya sedotan timah ya, untuk menyedot timah ketika nanti kita akan membuka sebuah komponen. Sebenarnya bisa tanpa ini, jadi dengan disolder gitu sambil dilepas komponennya bisa, cuman terkadang komponennya itu karena terlalu keras akhirnya soldernya juga terlalu lama nempel, panas, nanti tangan kalian malah panas. Makanya harus disiapkan ini penyedot timah. Lalu yang wajib juga kalian punya sebenarnya utamanya adalah ini avometer. Ya terserah mau avometer analog atau digital sama saja, cuman kalau saya di sini punyanya yang versi digital ya, karena lebih enak aja, lebih simple gitu. Jadi ini alat-alat yang harus kalian pergunakan. Dan di sini perlu kalian ketahui juga, saya bukan master, karena di sini saya juga teknisi pemula. Jadi saya memperbaiki power supply ini mungkin bukan standarnya gitu ya, bukan standar ala teknisi profesional, tapi saya berdasarkan ala saya gitu. Jadi nggak seperti teknisi-teknisi pada umumnya yang profesional. Dan sebenarnya video ini bagus sekali untuk kalian teknisi-teknisi pemula, karena insya Allah sih dari yang akan saya jelaskan ini kalian akan mudah mengerti gitu. Karena di sini saya tidak akan meminta kalian teknisi pemula untuk menghafal komponen-komponen yang ada di sini, tapi menganalisa apa saja yang harus dicek ketika menemukan kasus power supply pada TV LCD LED ini keadaannya atau kondisinya mati total. Oke, di sini yang pertama kita lihat, kalau kalian lihat di sini, sebentar saya ambil pinset. Di sini ada sebuah garis ya, garis putus-putus tapi ya, garis dia masuk ke sini lalu keluar lagi ke sini dan berakhir ke sini. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, ini adalah garis pembatas antara arus listrik yang dari PLN, arus AC ya, tapi saya nyebutnya arus yang dari PLN biar mudah dimengerti untuk teknisi pemula yang seperti saya. Ini adalah pembatas antara listrik yang masuk dari area listrik PLN ke listrik DC atau listrik yang kita bisa pegang lah gitu ya. Jadi kalau kita pegang nih listrik DC ini nggak akan nyetrum gitu, kecuali kalau kita megangnya agak ragu-ragu gini, misalnya pakai kulit tangan gitu, pasti agak nyetrum sedikit. Tapi kalau kita secara pegangnya gini nggak akan nyetrum. Tapi kalau ini, kalau yang di dalam garis yang arus listriknya itu dari PLN, itu mau dipegang begini atau begini itu sama aja tetap nyetrum ya, karena voltase atau total arus yang ada di dalam garis putih ini bisa maksimal sampai 400 volt. Bayangin 400 volt. Itu kalau kalian pernah dengar di kilometer ini, di kilometer listrik itu kamu pakai listrik berapa? 450. Kamu pakai listrik berapa? 900. Kamu pakai listrik berapa? 1300. Nah,
Ini nih listriknya bisa masuk ke sini sampai 400 volt. Jadi hati-hati ya. Kamu megang ini dengan keadaan sambil dicolok di colokan PLN, sama aja kamu megang listrik PLN seperti itu. Listrik PLN yang ada di rumah maksudnya ya. Makanya akan kesetrum. Sekarang kita yang harus diketahui saat perbaikan power supply yang mati total, yang pertama-tama kita harus tahu listrik itu masuknya dari mana aja. Oke, jalur masuk arus listrik yang dari PLN itu ya pasti dari si ini ya, jack listrik ini masuk ke dalam melewati sikring atau fuse. Ini yang putih nih sikring atau fuse, lalu dia masuk ke bagian apa ini, saya juga nggak paham ya, tapi kalau nggak salah waktu itu saya pernah cari infonya, ini tuh apa fungsinya itu, kalau nggak salah ini sebagai converter atau stabilizer gitu, saya lupa yang jelas. Ini pokoknya biar nggak ada miss atau apalah gitu pokoknya ya. Nah, setelah masuk sini lalu masuk ke dioda penyearah. Ini saya taunya cuma dioda penyearah gitu aja. Fungsinya untuk apa saya juga nggak tahu. Ingat, di sini saya teknisi pemula ya. Lalu setelah dari dioda penyearah ini akan masuk ke dalam apa nih, elko, kalau saya nyebutnya elko ya, masuk ke dalam elko, setelah dari sini akan masuk ke dalam si IC ini, IC MOSFET. Saya taunya cuma IC MOSFET. Ini fungsinya buat apa saya juga nggak tahu. Pokoknya ini IC MOSFET ya. Dari IC MOSFET ini akan diolah oleh IC PWM. Jadi IC PWM ini fungsinya bagaimana ya? Apa ke sini dulu? Apa ke sini dulu? Ke MOSFET dulu? Apa ke PWM dulu? Pokoknya si IC MOSFET ini bisa berfungsi kalau IC PWM ini kondisinya bagus. Berarti mungkin dari dioda penyearah ini masuk ke elko gitu mungkin ya. Lalu masuk ke IC PWM untuk meneruskan arusnya atau mengontrol si IC MOSFET ini. Oke. Untuk yang lainnya ya saya kurang paham ya, karena saya teknisi pemula. Yang jelas yang kita harus cek ketika kalian menemukan power supply mati total, yaitu kita tes dulu tadi awal jalur masuk ya. Awal jalur masuk kita tes dulu dalam kondisi tidak tercolok listrik. Lalu bagaimana cara pengetesannya? Ini dia, kita siapkan avometer. Kita siapkan avometer di sini dengan mode dioda atau mode ini yang ada bunyinya gitu loh, ada yang bunyinya tit gitu, namanya apa sih, buzzer ya, mode buzzer atau mode dioda. Kalau saya lebih suka dengan mode dioda. Saya lebih suka dengan mode dioda karena menurut saya lebih saya pahami. Intinya gini, sama-sama sih mode buzzer sama mode dioda itu. Kalau di sini menunjukkan angkanya itu 0 seperti ini, 0, nah itu berarti dia short atau menyambung singkat gitu ya. Kelihatan gak sih? Sebentar. Nah seperti ini modenya. Ini kalau kita tempel proofnya ya, itu akan menunjukkan angka 0. Nah ini berarti terhubung singkat. Dan kalian juga sebagai teknisi pemula yang harus dipahami, ada komponen yang memang harus short atau harus tersambung, ada juga komponen yang tidak boleh tersambung, seperti itu ya. Sekarang kita akan cek di bagian fuse atau sikring. Fuse atau sikring ini harus tersambung, tidak boleh putus, harus tersambung ya. Makanya kita akan cek. Kita tes lagi. Ini gambarnya biar kelihatan di sini ya, di sini aja ya. Nah di sini proofnya kita coba tempel.
Oke, berjalan dengan baik ya si avometer ini. Sekarang kita akan tes di bagian fuse-nya atau sikringnya, apakah dia bagus. Ingat, nih harus tersambung ya, atau harus short. Nah, dia putus. Apa dengan mengganti fuse sikring ini masalah si power supply ini yang mati total kondisinya itu sudah teratasi? Ini harusnya nyambung ya, nggak boleh putus kayak gini. Ini harusnya nyambung, tapi ini di sini putus. Oke, di sini juga yang saya akan infokan kepada teknisi pemula. Ingat, jika kalian sudah menemukan kasusnya, masalahnya dari power supply ini kayak ini sikring kan harus nyambung, tapi ternyata dia putus. Nah, jangan stop di situ. Kalian harus cari tahu penyebabnya. Ini tuh kenapa bisa putus sikring ini? Karena ini kan putus itu kalau ada short atau ada komponen yang memang rusak gitu, makanya dia putus. Atau ada tegangan yang lebih, karena di sini kan kalau tidak salah itu kapasitas sikring ini bisa menampung 250 volt 10 ampere kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada tegangan yang lewat secara langsung signifikan gitu melebihi dari ini akan putus gitu. Ini akan putus. Seperti itu ya. Nah, tadi masalah yang di sini nih, listrik kok bisa sampai 400 volt sedangkan di sini cuma menampung 250 volt. Nah, ini yang harus kalian tahu. Walaupun di sini masuk misalnya sekitar 200 volt atau 220 volt, ini fungsi elko ini nih yang naikin kalau nggak salah ya. Fungsi elko ini yang naikin voltasenya. Jadi elko ini fungsinya ya naikin nurunin gitu. Mungkin ya, versi saya ini. Oke, ini yang jelas putus ya, sikringnya putus. Lihat, tidak ada pergerakan yang lain, ini putus. Selanjutnya kita akan cek. Sebentar saya perbaiki dulu nih, soalnya harap maklum ya. Elko-nya apa namanya? Avometernya avometer hacker. Jadi ya seperti ini. Oke. Berlanjut. Ini saya geser. Nah, seperti ini aja nih, kayaknya asik nih. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, berlanjut saya akan melakukan pengetesan lagi. Langsung ke diodanya ini, dioda penyearah ya, dioda penyearah ini. Loh bang, kenapa nggak dicek nih yang biru-biru ini nih? Ini kalau nggak salah ini kapasitor atau resistor jenis bipolar gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah expert atau yang sudah profesional, tolong bantu jelaskan di kolom komentar ya. Oke, kenapa kok nggak dites yang ini atau putih-putih ini atau tembaga ini gitu kan, gulungan ini kenapa nggak dites? Karena ini jarang sekali rusak kalau memang nggak kebakar ya. Ini kan kondisinya fisiknya di sini masih bagus, jadi lewatin aja. Saya yakin di situ nggak ada kerusakan. Oke, di sini selanjutnya kita akan coba cek di bagian dioda penyearah ya. Bener ya, dioda penyearah ya. Sebentar, dioda sisir atau dioda penyearah ini namanya ya. Bagaimana cara ngetesnya? Di sini kalau kita lihat ada kaki minus. Di sini ada gambarnya ya, ada logonya. Ada minus dan plus. Lalu di tengahnya itu ada kaki yang logonya itu sama, kayak garis gelombang-gelombang gitu ya. Cara pengetesannya gimana? Cara pengetesannya yaitu kita letakkan si proof merah ini ke tengah. Bebas tengahnya yang mana, yang ini dulu misalnya, yang kaki nomor 2 ya, dari dekat minus kita letakkan di situ, kita letakkan di sini. Lalu kita letakkan si proof hitam ini ke bagian kaki minus dari dioda sisir atau dioda penyearah ini. Oke, ada nilainya. Sekarang kita pindah proof hitam ini ke kaki dari dioda penyearah ini ke kaki plusnya. Oke, ada nilainya juga ya. Sekarang kita pindah ke kaki selanjutnya. Oke, dia ada nilainya.
dan kita kembalikan lagi, dia juga ada nilainya ya. Sekarang kita balik proof hitamnya kita letakkan di tengah, dan proof merah kita akan letakkan di kaki min. Oke, ada nilainya di kaki plus. Oke, ada nilainya. Lanjut lagi, kita letakkan proof hitam ini ke kaki yang kedua, selanjutnya yang di dekat plus. Lalu proof merahnya kita letakkan di min. Ada nilainya, dan kita letakkan di plus, juga ada nilainya. Berarti ini short, rusak ya. Harusnya ketika proof ini dibolak-balik, itu salah satunya itu nggak muncul nilai harusnya ya. Tapi di sini ketika proof ini dibolak-balik tetap ada nilainya. Ini menandakan dioda ini rusak. Tapi rusaknya dioda ini, atau untuk mengetahui apakah benar dioda ini yang rusak, kita harus cek dulu di ini MOSFET ini ya. MOSFET ini baik-baik saja atau enggak gitu. Oke, caranya kita coba lepas dulu deh ya. Kedua komponen ini kita coba lepas dulu. Kita akan tes dengan kondisi tidak menempel di motherboardnya. Oke, kita buka dulu. Ini saya lepaskan dulu lem-lemnya ya. Kita lepaskan dulu lem yang melindungi atau yang menempel di kaki-kaki. Aduh, kaki-kaki MOSFET ini ya Allah berdarah guys. Oke lah, nggak apa-apa lah. Inilah resiko jadi teknisi ya. Tapi yang jelas bagi kalian ya teman-teman ya yang mau jadi teknisi itu benar-benar apa ya, menurut saya sangat profesi yang sangat menantang dari segala hal. Menantang dari segi ilmu dan menantang dari segi maaf, bukan soal ini ya, tapi menantang dari segi keimanan. Bagaimana ketika kita ngecek terus kita udah tahu nih kerusakannya apa, kita jujur nggak nih sama customer ya, kita ngomong sesuai kerusakannya itu apa, biayanya juga kita harus bilang, loh ini putus guys. Nah ini guys, saya temukan ternyata ada gulungan yang putus. Lihat, kelihatan nggak ya? Aduh, gimana ya? Sebentar. Saya akan fokuskan dulu kameranya. Nah, ini kalau kalian lihat, nih, ini putus nih. Ini juga putus. Tuh harusnya nyambung ke kabel yang ini nih. Ini kabel yang ini nih. Tuh putus ini sama ini putus ya. Oke, nanti itu kita ganti juga kayaknya deh, atau kita coba jumper nanti. Yang jelas kita sekarang fokus ke yang tadi kita mau perbaiki dulu, kita mau tes dulu maksudnya, yaitu di bagian MOSFET-nya.
Oke. Jika sudah agak berkurang, coba kita buka dulu bautnya. Setelah kita buka bautnya, kita akan solder. Kita akan solder. Ini belum sampai dalam nih, kita pancing lagi pakai timah. Mana tadi timah saya? Ini videonya nggak akan saya edit, nggak akan saya potong-potong ya, biar proses perbaikannya itu kalian benar-benar tahu seperti apa. Oke, sekarang kita coba buka apakah dia sudah mau dicopot. Sudah ya, lemnya masih ada, kita sekalian bersihkan. Oke, mouspadnya sudah kita lepas. Sekarang kita lanjut ke mana tadi, dioda sisir kita lepas juga. Ini dioda sisirnya kita lepas juga. Kita tes dalam kondisi dia tidak menempel ya. Karena kadang dites dalam kondisi menempel di motherboard dan dites dalam kondisi tidak menempel di motherboard itu beda. Jadi ketika nempel di motherboard, kemungkinan kalian temukan komponen tersebut short atau rusak. Tapi jika kalian lepas dari motherboardnya, komponen tersebut dari motherboard itu ternyata tidak short. Oke, kita pancing dulu karena di sini timahnya timah bawaan pabrik, timah lama, jadi ya kita harus pancing. Kalau enggak dia nggak akan bisa kesedot ya. Nah, oke. Oke, kita tetap solder ya. Kita lihat di sini harusnya udah bisa kebuka ya. Oh, masih ada dua kaki nih di bagian kaki ini, dan ini yang masih belum tersedot timahnya. Kita pancing lagi pakai timah baru. Oke, kita pancing lagi ke timah baru. Ini juga. Oke, setelah panas kita sedot. Nah, bolong kan? Ini kita solder lagi. Kita sedot. Oke, sudah bolong ya, bolong tuh, bolong. Nah,
kita lepas nih dioda sisirnya. Malah micnya yang saya tiup, yang kepanasan tangan saya, micnya yang saya tiup. Gimana itu? Oke, sudah kita lepas. Sekarang kita akan coba jumper si apa ini, dinamonya, bukan dinamo, apa ini, gulungannya lah ya, karena ini putus nih, dia putus. Nyambungnya enaknya gimana ya? Kalau kita lepas semua ini terlalu banyak kaki, tapi mau nggak mau ya, nanti dulu kita tes dulu bagian ini. Masuk ke mode dioda lagi, kita lakukan pengetesan kayak tadi ya. Proof hitam di tengah, saya letakkan proof merah di positif dulu, lalu ke negatif. Oke, saya pindahkan proof positif lagi, proof negatif, kaki negatif. Lalu saya akan pindah proofnya, proof hitam ini saya akan ke kaki positif dan ke kaki negatif. Oke, fix. Ini menandakan dioda ini rusak, dioda itu rusak. Dan lalu kita ke bagian ini, ke bagian MOSFET. Ini kalau kita lihat secara fisiknya sih sebenarnya nggak ada kerusakan ya, tapi di sini memang udah jelas rusak. Lalu kita ke bagian ini, bagian MOSFET. Di sini nih kodenya itu 12N60NZ. Ini kalau nggak salah nih 12 volt, 12 ampere apa 12 volt ya? 12 ampere 600 volt kalau nggak salah gitu bacanya ya, konversinya. Selanjutnya kita ke tes di kakinya, kaki si MOSFET ini. Proof hitam akan saya letakkan di kaki bagian tengah, lalu saya tes, ada nilainya. Ke kaki yang satunya juga ada nilainya, tapi langsung 0. Oke, saya akan letakkan kaki-kakinya di ujung dan ujung. Sebentar, agak kesulitan nih. Oke, short ya. Lalu saya ubah proof merahnya, akan saya, enaknya kita lurusin dulu nih. Proof merahnya akan saya letakkan di tengah. Ini juga harus yang kalian tahu ya, kalau nge-EP sambil ngevlog itu susah ya, karena kita juga harus memperhatikan kamera supaya kameranya nggak menutupi, tangan kita nggak menutupi kamera untuk ngambil gambar kayak misalnya avometernya. Oke, sekarang di tengah dan kita letakkan. Oke, proof merah saya udah pindah, saya ganti. Tadi kan yang di tengah ini proof hitam ya, sekarang ganti proof merah. Itu nggak ada nilainya, ini berarti bagus, MOSFET-nya masih aman. Kan memang seharusnya kayak IC MOSFET dan dioda itu, dioda penyarah itu nggak boleh kalau kita ganti gitu, kita tukar, misalnya awalnya proof merahnya kita taruh di negatif, proof hitamnya di positif, yaitu harusnya nggak ada nilai. Tapi ketika proof merahnya di positif, proof hitamnya di negatif, itu baru ada nilai. Nah, seperti itulah kurang lebih contohnya. Itu menandakan nih MOSFET-nya ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Berarti yang bermasalah di sini ada 3 komponen kemungkinan ya, yaitu si dioda sisir ini, terus gulungan yang tadi putus, dan
masih kering. Kita coba akan carikan di bekas power supply. Ini kebetulan kalau nggak salah power supply ini tuh untuk TV LG ya, untuk TV LG. Oke, sekarang kita pasang dulu MOSFET-nya, karena ini MOSFET-nya baik-baik saja. Kita pasang dulu. Oke, sekarang kita akan solder lagi kaki-kaki MOSFET-nya. Pokoknya insya Allah ke depan saya akan selalu membuat video-video saya ini yang tentang servis ini bentuknya panjang begini ya, karena memang tujuan saya untuk teknisi pemula itu biar mudah memahami dari cara perbaikan TV, power supply yang mati total, servisan lah pokoknya gitu. Oke, di sini kita cek dulu juga sekalian semuanya. Kalau kita cek pokoknya cuma ini tadi ini yang putus nih. Ini kalau kita langsung gabungkan begini nyampe nggak nih? Nggak nyampe, berarti lumayan juga nih kebakarnya nih, putusnya nih panjang juga gitu. Oke, kita lihat dulu seri dioda sisirnya. Di sini kebetulan saya juga punya di sini punya contoh dioda sisir seperti ini ya. Nah, ini sama nih, kakinya ada 4. Ini lihat, kita akan lihat kalau dioda itu masih dalam keadaan bagus atau tidak. Itu kurang lebih harusnya seperti ini ya. Saya bersihkan dulu. Saya akan mulai dari pengetesan proof hitamnya saya letakkan di tengah, lalu proof merah saya letakkan di positif. Nah, ini lihat, dia 0, lalu ke negatif, dia ada nilainya, positif lagi 0, lalu saya pindahkan proof hitamnya 0, ada nilainya. Sekarang saya balik proof positifnya saya taruh tengah, dan proof negatifnya saya taruh di plus, ada nilai. Dan ini ke negatifnya tidak ada nilai, seperti itu, tidak ada nilai. Ini ada nilai, ini tidak ada nilai. Sekarang saya letakkan sesuai dengan kaki, ini enggak ada nilai, ini ada nilai. Nah, ini yang menandakan dioda ini masih bagus, seperti itu ya. Saya lihat dulu, ini serinya GBL205, kalau ini 3232 KBJ. Oke, saya akan carikan dulu si ini seri yang sama kayak ini ya. Tapi di sini saya akan berfokus ke pergantian ininya nih, pergantian apa nih, penyambungan gulungannya ini nih. Kalau kita ganti pakai ini beda, ukurannya lebih kecil ini ya. Oke, saya coba lepas dulu semua biar mempermudah saya untuk menyambung jalur yang putus.
Seperti biasa akan saya pancing dulu timah bawaan pabriknya. Agar mudah saat di sedot nanti pakai penyedot timah. Sekarang kita sedot. Ini berarti emang rusaknya banyak ya, sambar petir sampai kemana-mana nih rusaknya. Tadinya tuh saya mau live streaming gitu teman-teman, cuman karena kondisi jaringan yang nggak stabil membuat saya mikir untuk melakukan live streaming. Nanti yang ada videonya macet-macet, malah apa yang akan saya sampaikan nanti nggak jelas gitu ya. Oke. Butuh pancingan nih. Saya sangat rekomendasi dan mengajak teman-teman yang mau bergerak di dunia servis, selain untuk kita pergunakan ilmu kita di rumah atau untuk sendiri, ilmu kita ini juga bisa menghasilkan gitu loh ya. Oke, ini ya kelihatan nggak nih? Ada dua kabel yang terputus di sini. Nah, kalau begini kelihatan. Jadi yang satu ini yang satu, dan yang satunya lagi ini. Oke, kita akan sambung. Atau langsung kita ganti aja nih ya. Langsung kita solder ke sini. Oke, coba kita ini larinya kemana nih? Kita coba tes aja ya, pakai avometer ya. Kita tes pakai avometer. Ini beneran larinya ke kaki sini atau enggak gitu loh. Ini kita pakai mode buzzer untuk mempermudah. Oke, di kaki yang ini ya, di kaki yang ini. Sekarang kita coba untuk kelihatan koreknya ya, sorry. Oke, kita
kita akan langsung jumper. Di sini kalau saya untuk menjumper itu membutuhkan plug supaya si timah gampang menempel di kaki yang akan kita jumper gitu ya. Oke. Biar teman-teman ngeliat nih. Oke ya, kelihatan nggak? Aduh, soalnya lembut banget, kakinya tuh lembut banget. Saya akan jumper menggunakan kabel jumper. Mana kabel jumper saya? Nah, ini kabel jumper saya. Kalau memang dirasa kurang besar ya akan saya buatkan yang besar, yaitu dengan cara menggulung-gulung seperti ini sampai ukurannya sesuai yang saya inginkan. Oke, kita gulung sekali lagi. Kita gulung sekali lagi. Lalu nanti kita samakan ya ukurannya ya. Sama nggak kira-kira? Sama ya. Oke. Sekarang kita coba untuk kasih timah. Dan kita langsung sambung. Kurang lebih seperti ini. Nah, itu sudah tersambung ya. Kita lanjut, kita akan sambung ke satunya, atau langsung kita akan sambung ke bagian ini ya. Jadi ini nanti kita lepas aja nih. Nah, gitu ya. Oke. Oke, kita akan kasih timah. Kita kasih flak sedikit untuk membantu. Ini kalau teman-teman menyadari tangan saya agak bergetar ya, karena saya belum makan ini guys. Oke, sekarang kita akan coba tes menggunakan buzzer apakah sambungan saya ini sudah menyambung dengan baik.
Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita pasang. Kita pasang tadi seperti ini. Oke, ini dia. Kita ambil dulu satu kaki untuk mengunci dia ya, biar nggak lepas. Hai ganteng, anak saya bangun. Seperti itulah kalau nyervis di rumah ya. Kalau nyervis di rumah seperti itu ya nggak apa-apa, yang penting masih kalau puyang-puyang tuh ada yang diajakin bercanda gitu loh. Makanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman pemula, jangan takut salah. Saya ini juga pemula, saya ini basicnya juga bukan anak elektro ya, tapi saya memang memiliki hobi atau kesenangan dalam menganalisa kerusakan atau yang nyolder-nyolder gini loh. Itu saya tuh suka banget, seru gitu loh guys. Tuh, oke, sudah ya. Oh, ada satu kaki yang belum. Oke. Oke. Sudah. Di bagian ini, gulungan ini sudah, di bagian mousepad sudah, sikring. Iya, lupa sikringnya ya. Ini sikringnya harusnya kita lepas sekalian, kita ganti. Dah, harus dipancing dulu, sedot nggak mau dia. Oke, kita sedot lagi. Bolong. Kita ambil sekarang. Oke, pinset. Oke, sudah ya. Nih sikringnya yang putus, kita buang. Saya akan mengambilkan dari komponen ini. Saya sebenarnya ada yang baru ya, saya taruh mana ya? Sebentar. Sikring. Coba saya cek dulu sebentar. Nah, ini dia. Saya masih punya. Kita tes apakah dia baik-baik saja. Oke, sikringnya bagus. Langsung kita pasang. Tidak usah lama-lama ya, langsung kita pasang. Langsung kita solder. Oke.
Kita tes sekarang. Tadi kan nggak bunyi ya sikringnya. Sekarang kita tes sikringnya bunyi nggak. Oke, sudah oke. Sudah oke. Sekarang kita tinggal cari dioda ini. Kita carikan ke toko elektronik pastinya ya. Atau saya akan coba carikan ke spare part saya, spare part cabutan saya ya. Jadi kalau ketemu ya berarti rezekinya, kalau enggak ya tetap saya harus belikan yang baru. Karena sebenarnya kalau saya pribadi lebih prepare ke spare part cabutan yang memang benar-benar bawaan ori dari pabrikan gitu. Walaupun second ya, tapi saya lebih recommended spare part itu daripada beli baru. Karena sekarang itu spare part beli baru itu kondisinya sangat mengkhawatirkan ya. Ya pokoknya 50-50 lah. Kalau lagi pas dapat yang bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak. Ini saya coba carikan dulu spare partnya.